Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Najia TV, apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam bincang-bincang. Kali ini kita tengah berada di tepi pantai Sasak bersama Buya Desman MA. Kita sapa Ustaz Buya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Taufik sehat ya? Alhamdulillah. Fire ini suasananya cukup Masya Allah, luar biasa ini di tepi suasana. pantai Bu ya. Jadi kalau di hari ini Bu ya, alhamdulillah kita akan berbincang-bincang. Ya. Ini terkait dengan fenomena yang banyak terjadi sekarang. Ya, Bang Taufik. Jadi sekarang ini di masyarakat kita Ya. itu agak susah atau bahkan tidak bisa membedakan Ya. mana yang tradisi, mana yang agama. Ya, ya. Nah, sementara di satu sisi lain mereka mengatakan ini adalah budaya, tapi di satu sisi dia bertentangan dengan agama. Bahkan ada yang lebih mendahulukan budaya daripada agama, bahkan bertentangan dengan agama yang dilakukan. Insya Allah. Nah, ini perbincangan kita yang menarik di sore hari ini, Bu ya. Bagaimana menyikapi kebiasaan masyarakat yang seperti ini, Bu ya. Ya, ini menarik sekali Bang Taufik. Ya, ini kan kita lihat akhir-akhir ini ada istilah yang didengung-dengungkan, yaitu dengan istilah budaya, ya kan, budaya. Sebenarnya dalam Islam, ya budaya itu adalah suatu tradisi, ya kan. Jadi harus kita bedakan di sini antara tradisi dengan agama. Ya kan? Bahkan tradisi itu ada yang masuk dalam agama. Oh, gitu. Seperti tradisi orang-orang jahiliyah dulu itu mereka tradisinya sangat santun menyambut tamu, ya kan? Nah, budaya itu akhirnya dimasukkan dalam Islam, sebuah kewajiban kepada umat Islam. Budaya itu adalah menyambut tamu. Jadi tidak semua budaya itu yang bertentangan dengan agama sebenarnya. Jadi di sini harus kita bedakan mana yang budaya yang menyebabkan nanti itu bertentangan dengan agama, terutama syariat Allah, dan mana budaya yang harus kita pertahankan. Ya, Islam tidak menghadang seluruhnya budaya itu. Nah, jadi di sini harus kita perhatikan. Ya. Tapi penyebabnya apa tuh, Ya. Sampai-sampai orang bahkan demi budaya, dia justru lebih mengutamakan budayanya daripada agama. Nah, di sini dia Bang Taufik, budaya yang disebut mereka ini yang akan menimbulkan sebuah keyakinan, ya kan? Sebuah keyakinan, dan itu sudah tradisi yang melegenda, yang dari mereka amalkan, mereka temui dari nenek moyang mereka dahulu, dan mereka menganggap itu adalah sebuah keyakinan. Bahkan mungkin ditempatkan budaya itu lebih daripada agama. Nah, ini kalau kita lihat Bang Taufik ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah terang-terang menyatakan, tegas menyatakan bagaimana ya orang-orang musyrik terdahulu, orang-orang yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa kata mereka? Kalau kita lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Az-Zukhruf ayat 22, Allah katakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Nah, jadi di sini budaya itu menjadi sebuah agama bagi mereka. Jadi budaya yang dijadikan agama. Budaya yang dijadikan agama dan sebuah tradisi, ya. Nah, itulah seperti yang mereka lakukan, ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya perihal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia berdialog, ya. Berdialog dengan ayahnya Azar, ya, di mana profesi dari bapak Ibrahim, ayah Ibrahim itu adalah pembuat patung, ya kan? Bayangkan, seorang nabi, ya, Abul Anbiya, dan ayahnya adalah seorang pelaku kemusyrikan, dan bahkan dia ada dengkotnya, ya. Ia yang membuat patung itu untuk disembah. Yang buat, ya? Bapaknya. Nah, apa yang dialog ya antara Ibrahim bertanya kepada kaumnya ini? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kisahkan dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat 32, Allah katakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadza
ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, ini kata Ibrahim kepada ayah dan kaumnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, ini maksudnya, ini apa? Tuhan-Tuhan kalian ini yang kalian sembah, yang kalian itu tekun beribadah kepadanya. Nah, apa jawaban mereka? Jawaban ayahnya dan kaumnya itu, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, mereka menjawab, apa dikatakan oleh mereka? Kami mendapati aba'ana, aba nenek moyang kami. Iya. Laha abidin, kepada dia patung-patung ini mereka beribadah. Nah, jadi ini tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka dan menjadi sebuah keyakinan ya akan peribadatan kepada Allah. Inilah yang ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar mereka meninggalkan tradisi ini. Iya. Karena budaya ini tidak sesuai dengan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya Buya, kalau seperti itu memang berbahaya sekali ya kalau seandainya beramal atau beribadah hanya menyandarkan penyebabnya dilakukan oleh nenek moyang atau orang yang sudah dulu seperti ini ya kan. Nah, itu yang kalau kita lihat Bang Taufik, ya ini yang dijadi argumentasi dalil ya oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah warisan nenek moyang mereka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Masail Jahiliyah, ya apa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya yaitu sifat orang jahiliyah adalah biasa berdalil dengan tradisi nenek moyang. Nah, ini orang jahiliyah itu. Jadi mereka suka berdalil dengan ini tradisi nenek moyang. Nah, apa bedanya dengan zaman kita sekarang? Kalau kita beralasan, oh ini budaya lokal, ya, ini tradisi kami yang sudah turun, ya, yang telah kami amalkan, yang telah kami lakukan, yang inilah agama itu. Apa bedanya kita dengan orang-orang jahil, perang itu jahil? Iya. Nah, banyak. Ya, kebiasaan masyarakat kita yang sebenarnya ini bertentangan dengan syariat Allah sendiri. Nah, bagaimana tuh Buya? Istilahnya sikap kita nih, ada masyarakat kita seharusnya kita bersikap. Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW agar Nabi kita ini untuk membawa risalah agar kita semuanya mengikuti Nabi. Apa dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr? Allah katakan begipati Rasulullah SAW, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dibawa oleh Rasulmu itu maka ikutilah, ambillah. Dan apa yang dilarangnya oleh Rasul kepada kalian tinggalkan. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah memurnikan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada patung-patung yang disembah mereka, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan tauhid harus mereka tinggalkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kalau sekarang kita mengaku cinta kepada Rasul, mengaku dekat dengan Rasulullah SAW, tapi amalan kita sangat bertentangan dengan apa yang didakwakan oleh Nabi kita 1400 tahun lalu. Nabi kita SAW melarang kita untuk menyembah kuburan. La tusallu ilal kubur. Jangan kamu sholat kepada kuburan. Sholat menghadap kuburan tidak boleh. Apalagi kita untuk bertawassul. Ini yang sangat miris hati kita. Karena ini sebuah tradisi. Misalnya di suatu kaum itu ada kuburan yang sudah lama. Katanya kuburan yang sudah melegenda, dengan cerita-cerita yang macam-macam disebarkan. Kemudian itu sebuah keyakinan oleh masyarakat. Apalagi kalau menziarahi kubur itu nanti bisa, kalau sekali 7 kali kuburan itu bisa sama kali naik haji ke Baitullah 1 kali. Subhanallah. Mana agak dalilnya? Maka kita beragama ini harus dengan dalil. Apalagi maaf Pak Taufik kalau nanti seandainya dia ada yang berani menghadap kuburan kemudian membelakangi kiblat, sholat menghadap kuburan. Insyaallah.
Nah, ini tentu lagi lebih jahiliyah lagi kita, ya, daripada orang-orang. Ya, ini apa yang dikatakan oleh tentang alasan Firaun, ya, tentang tradisi nenek moyangnya. Apa kata Firaun dalam surat Toha ayat 51? Allah katakan, qala fama balul qurunil ula. Berkata Firaun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Nah, ini karena sudah dahulu nenek moyang mereka itu sudah biasa menyembah patung-patung itu. Iya. Nah, jadi kamu yang baru datang, wahai Musa, membawa syariat yang baru, meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, apalagi dia mengaku sebagai Tuhan. Apa gitu Bang Tobi, ya? Jadi satu lagi Bu ya, Iya. kalau kita lihat sekarang ini banyak juga yang Ya. tradisi itu di samping kalau yang tadi kan banyak yang bertentangan. Nah, di satu sisi memang Ya. ada juga yang tradisi ini Ya. yang di dalam agama justru juga dianjurkan Bu ya. Nah, jadi di sini harus kita bedakan mana budaya yang bisa diikrarkan oleh agama, ditetapkan oleh agama Allah. Ya. Nah, ini seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, tidak semua budaya itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Kalau jejak athar Rasul, ya, jejak-jejak orang-orang soleh, ya, Iya, iya. nah, dan itu sebuah menjadi kebiasaan yang baik, ya, dan tidak bertentangan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini diikuti. Ya, seperti yang Nabi Yusuf alaihissalam katakan di dalam surat, ya, Yusuf ayat 38, Allah katakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Nah, ini kata Yusuf, ya. Dan aku pengikut agama bapakku. Nah, ya, kata Yusuf, siapa bapak-bapaknya? Yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Jadi Nabi Yusuf itu adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, ya. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Nah, ini itu yang diwariskan oleh Nabi Yaqub agar menyembah Allah semata. Nah, itu yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, ya, kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, wajib li wa baniya an na'budal asnam. Jauhikanlah aku ya Allah dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Nah, itu mana yang lebih moyang lagi? Mana yang lebih moyang? Itu Nabi Ibrahim yang lebih dahulu. Harusnya mereka menjadikan apa yang dipesankan, didoakan oleh Nabi Ibrahim, itulah yang harus mereka ikuti. Iya. Begitu Bang Tobi. Jadi kalau misalnya kalau sekarang ini Bu ya, Ya. Bu ya, ada tradisi. Ya. Nah, biasanya kan ada juga nih Bu ya, misalnya kayak tradisi motong apa namanya? Ya. Motong kepala sapi gitu kan, Ya. kerbau, kemudian diberikan sesembahan lah. Itu Tapi ya. bahasanya kan bukan sesembahan kalau bahasa orang itu kan. Ya, bahasa mereka itu ada istilah-istilahnya Bang Taufik. Ini sasanya ada ini. Ada sekali setahun mereka katanya syukurlah. Apa namanya itu? Ada, kalau ada tradisinya ada untuk membayar apa namanya kau apa namanya menjauhkan dari bala, menjauhkan ya, dari Bu ya. bala, ya, agar perahun nelayan selamat, ya. Iya, betul. Agar hasil tangkapan banyak, ya. Begitu juga kalau di sawah ada hasil panennya melimpah, hama jauh, tolak bala. Iya, ya. betul. Nah, jadi ini tradisi-tradisi yang di masyarakat kita, bahkan yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Iya, justru di Kemudian selawat kepada pembukanya itu. Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi itu kan kita niatkan ibadah, ya. Itu kan ibadah. Kalau ibadah itu harus ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Iya. Nah, kalau nanti kita mengamalkan tradisi itu, kita menyembelih kerbau, kemudian kepalanya ditanam di pasir ini, kan? Nah, subhanallah, siapa yang memberikan semua ini? Apa bedanya kita dengan tradisi-tradisi, maaf ya, tradisi agama kita sebelah satu, ya? Orang-orang yang berkeyakinan kepada wataniyah itu, kepada patung-patung. Iya. Ya, Hindu, ya, mereka itu menyembah, ya, patung-patung, kemudian nih, ya, kemudian apa namanya? Percaya kepada kekuatan Roh, ya. Nah, sebetulnya Bang Taufik, ya, itu budaya yang dikikis habis oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sesungguhnya perkara-perkara jahiliyah semuanya sudah berada di
di tapak kakiku, kata Rasulullah. Waktu Rasulullah berpidato dalam khutbatul wada. Nah, jadi akhir-akhir ini muncul lagi ini, setiap ada terus yang akan menghidupkan ini, menghidupkan tradisi. Nah, jadi ada kita kearifan lokal seperti tadi Anda sampaikan, ya. Budaya-budaya Arab itu tidak semuanya jahiliyah. Ada jahiliyah itu yang seperti Anda sampaikan, menghormati tamu, menyambut tamu, silaturahmi. Itu mereka sangat kuat ya dalam tradisinya. Nah, ini akhirnya orang Arab itu kalau dia menghargai tamu. Nah, itu dibenarkan dan masuk menjadi syariat di dalam agama Islam. Kalau itu nggak apa-apa dijadikan tradisi. Nah, itu harusnya itu yang dijadikan tradisi. Ya seperti, nah kalau kita misalnya di kampung-kampung, kalau tidak dikaitkan dengan agama, kita ngundang makan, itu sebuah tradisi yang bagus. Ya, memberikan ya, wa'atimut tu'am, ya kan? Memberi makan orang miskin. Itu tradisi yang bagus. Tapi nanti jangan harus bulan itu dulu, ya. Nah, di situ. Kemudian baru undang orang makan, kemudian baru mendoa. Ini yang harusnya kita sering-sering mengundang orang makan ke rumah kita. Maka Syekh Shalih Utsaimin, ya, ulama mutaakhirin ini pengtaufik, rahimahullah, beliau itu tradisi kebiasaannya mengundang orang makan ke rumahnya itu 200 orang satu hari. Subhanallah. Subhanallah, ya kan, makan. Jadi kalau kita diberi oleh Allah rezeki, undang orang-orang miskin sekitar kita, kasih makan. Apalagi kita mengundang orang-orang soleh, penghafal Quran, ya kan, beri makan. Ya. Cuman jangan ada judulnya, jangan ada dikaitkan. Dalam rangka itu maksud itu, dalam rangka ini ada ritual ini, ini baru undang makan. Iya. Nah, itu yang seperti tradisi, maaf ya. Ya, tradisi kebiasaan masyarakat kita, ya, sekali setahun berkumpul di makom itu, ya kan, membayar haul gitu ya, bersapa, kemudian menyembelih. Nah, ini menyembelih di kuburan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Man dzabaha li ghairillah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, di sahih, Allah melaknat orang yang menyembelih sesuatu bukan karena Allah. Kenapa? Sembelihan itu bukan untuk Allah, tapi untuk berhala itu, untuk kuburan itu, atau untuk penunggu itu. Jadi ini harus kita bedakan, mana kearifan lokal itu yang bisa kita jadikan sebuah kebiasaan. Jadi sekarang ini kan harus kita pilahnya, Bu, ya. Iya. Mana yang agama, mana yang budaya. Mana yang budaya, gitu. Jadi tidak. Iya. Tapi dia boleh dicampur ya, Bu, ya. Iya, kalau kesyirikan tentu tidak boleh dicampur dengan agama, ya kan? Nah, karena itu nanti yang unsur-unsur kesyirikan itu ada unsurnya, itu kan dalam agama kita harus kita tinggalkan. Itu dalil dari Al-Quran tadi. Ini yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Harus kita tinggalkan mana yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita tinggalkan. Ya. Karena Rasulullah katakan dalam hadis Aisyah itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada petunjuk perintah dari dia, maka amal tadi tertolak. Jadi kunci amal itu harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kita mau merendang sekampung, ya, mau merendang, undang, ada acara, tidak ada masalah. Melamang gitu ya. Melamang, tapi jangan kaitkan dengan bulan, kemudian harus bulan ini. Nah, ini tapi kalau kita masak lemang aja boleh. Atau apam gitu. Ya, kan ada juga tuh, Bu, ya. Nah, iya maksudnya harus bulan ini. Kapannya terserah ya, Bu, ya. Kalau kapan saja kita boleh. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, ya. Jadi luar biasa nih, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan pemirsa Najia TV sekarang ya istilahnya tentu mana yang terbaik, tentu belajar agama ya, Bu, ya, untuk mengetahui. Satu pesan Buya kepada pemirsa semua Najia TV, Azizul Jami'an dimanapun antum berada. Jalan kita untuk mengenal agamanya dengan ilmu. Pelajari terus agama ini, pelajari tauhid, ya, dan dakwah para rasul, para anbiya semuanya mengajak manusia kepada tauhid. Semakin kita dekat tauhid, kita akan kenal dengan kesyirikan, kebidahan, dan inilah yang akan mencelakakan kita. Nauzubillah. Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, Bu, ya. Barakallah. Dan pemirsa Najia TV, demikian bincang-bincang kita bersama Buya Desman FA.
Alhamdulillah kita juga mengetahui banyak hal tentang agama kita ini, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Semoga bermanfaat, pemirsa. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.